Assalamualaikum, selamat datang di Nawasana Channel. Hari ini saya akan membacakan sebuah novel yang berjudul Terpaksa Menikahi Bad Boy, bab 18. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Selamat menikmati. Grung, grung, grung. Malam semakin larut, tapi di arena balapan liar itu malah semakin riuh dengan suara knalpot bising yang saling bersahutan. Zahran dan 5 pembalap liar lainnya start sejajar. Mereka akan mengitari jalur arteri sepanjang 5 km dan akan kembali finish di garis start itu lagi. Ada satu pembalap yang menjadi saingan berat bagi Zahran saat ini, yaitu Dean. Dia terkenal provokatif dan curang saat melakukan balapan. Tapi Zahran sama sekali tak takut. Grung, grung, grung. Beberapa kali Dean menarik handle gasnya, lalu menoleh pada Zahran yang ada tepat di sisi kanannya. Zahran tak peduli. Dia menatap lurus ke depan dan fokus. Dia tak peduli dengan gengsi atau apapun itu. Zahran hanya menginginkan uangnya. Shanum ada di kubu Zahran, bersama dengan teman-teman Zahran yang terus bersorak menyemangati. Shanum malah berdiri dengan wajah risau, tak tahu harus bagaimana. Hanya untayan doa yang ia panjatkan demi kemenangan dan keselamatan suaminya. Bang, maafkan aku jadi merepotkan. Aku beneran gak nyangka kalau kamu bakalan care begini sama aku, sama ibu. Padahal ibu selalu meremehkan kamu. Kamu bilang aku gak boleh baper. Aku gak boleh jatuh cinta sama kamu. Tapi semua yang kamu lakukan ini udah membuat aku merasa kalau kamu juga sayang sama aku. Selepas berdoa, hati Shanum meracau. Melihat sang pahlawan tengah bersiap dengan tunggangannya, dengan gagah, mana mungkin hati Shanum tak merasa tergugah. Malam ini, perasaan yang Shanum tahan-tahan itu malah semakin menggebu-gebu. Tenang aja, Shanum. Si Zah gak bakalan kenapa-napa kok. Dia mah udah masternya, kata Juan yang dengan santainya meletakkan tangannya di pundak Shanum. Dek, dek, dek. Frekuensi detak jantung Shanum malah bertambah kencang. Mungkin bagi Juan, hal seperti itu sudah biasa. Merangkul siapapun asal ia kenal. Tapi bagi Shanum, dirangkul oleh lelaki lain yang tidak ada hubungan ikatan apapun dengannya adalah satu hal yang tabu lagi. Kok Bang Juan pakai rangkul-rangkul aku? Shanum hanya diam, malah tak berani menegur karena super segan pada pria yang sekujur lengannya bertato itu. Shanum benar-benar segan dan diam saja. Kembali ke lintasan, seorang gadis seksi yang hanya mengenakan rok mini dan tank top berwarna mencolok berdiri di tengah jalan di garis start untuk memberi aba-aba kalau balapan agar segera dimulai. Ready, steady, go! Seru perempuan itu sembari mengibarkan bendera bercorak papan catur sebagai tanda kalau balapan sudah mulai. Grung! Kelima pembalap amatir itu sudah menarik handle gas dan meluncur bagai jet. Akan berjuang melewati 5 km trek yang diawasi oleh beberapa panitia di beberapa titik agar tak ada yang sampai membuat kecurangan nantinya. Shanum tambah berdebar dan harus menunggu waktu 5-10 menit sampai para pembalap kembali ke garis finish.
berharap suaminya lah yang start pertama dalam keadaan baik-baik saja. Ya Allah, jaga Bang Zahran. Hanya itu doa yang mampu ia ungkapkan dalam doa. Selebihnya, Shanum masih nervous karena tangan Juan masih merangkul pundaknya. Gary dan Yaris pun mulai melihat pemandangan itu dan merasa kalau John seharusnya tak seperti itu. Mungkin John sudah merasa biasa pada Alexa atau Melissa. Juan tak segan-segan untuk menunjukkan keakrabannya. Bro, geretak Gary memulai. Ya, kenapa? Tanya Juan. Itu bini orang, bro. Merangkul-rangkul aja, kata Gary. Benar-benar mewakili apa yang ingin Shanum katakan juga. Juan pun tersadar, dan dia jadi agak malu karena sudah lancang pada Shanum. Tapi sungguh dia tak ada maksud apa-apa. Yang dilakukannya tadi benar-benar spontan. Sorry. Udah kebiasaan sama ladies yang lain soalnya. Sorry ya. Juan meminta maaf sembari mengatupkan kedua tangan ke hadapan Shanum. Shanum hanya tersenyum samar dan selebihnya menunduk malu. Tapi Shanum senang karena dia merasa dihargai oleh teman-teman Zahran, terlepas mereka dalam berandalan bermotor. Dia ini bukan ladies yang bisa kita rangkul-rangkul, bro. Dia ini uhti, kata Gary dengan nada gurauan. Hahaha, iya, gue beneran kagak nyadar tadi. Sorry sekali lagi ya Shanum, kata Juan lagi. Iya bang, gak apa-apa, jawab Shanum pelan dan malu-malu. Tenang aja, pokoknya 5 atau 10 menit lagi, Siza bakalan muncul paling awal dan menangkan balapan ini. Amin, jawab Shanum, masih dengan suara yang pelan. Padahal di dalam hati Shanum menyahutnya dengan sangat kencang. Amin. Di saat anaknya berjuang untuk mendapatkan uang dengan mempertaruhkan diri di dalam sebuah balapan liar, orang tua Zahran malah asyik sendiri dengan kesenangan baru mereka masing-masing. Ilham dengan kekasih gelapnya bernama Mona baru saja menyelesaikan satu di dalam kamar hotel langganan. Tanpa dosa, Ilham selalu melakukannya berulang kali, padahal dia belum resmi bercerai dari istrinya. Tapi kabar dari kuasa hukumnya, kalau pengajuan perceraian sudah disetujui pengadilan, dan kedua belah pihak setuju untuk tidak menghadiri sidang dan melewatkan proses mediasi agar perceraian segera selesai. Soal pembagian harta gonogini sudah dibahas secara personal oleh Ilham maupun Erine, sehingga tak melibatkan lagi pengadilan. Setelah akta cerai terbit, kamu bilang langsung nikahin aku, Mas? Tanya Mona yang sedang duduk santai di sofa di sudut kamar dengan hanya mengenakan jubah tidur tipis menerawang. Duduk santai, tumpang kaki sembari menikmati gelas demi gelas anggur merah dan sebatang rokok. Memangnya kamu yakin kalau anakku bisa menerimamu sebagai ibu tirinya? Mona mengernyitkan dahi dan tersinggung dengan pertanyaan Ilham. Apa maksudnya? Setelah puluhan kali melayani, lalu sekarang malah diragukan seperti ini. Apa maksudmu, Mas? Kok jadi malah nanya begitu? Kamu kan janji, kalau kamu udah cerai sama Irene, kamu bakal nikahin aku. Mona membuang puntung rokok ke dalam asbak lalu bangkit dari duduknya dan berjalan mendekat pada Ilham yang hanya berdiri di dinding kamar hotel, sembari menatap pemandangan kota yang hingar-bingar dengan suara bising knalpot racing. Tanpa Ilham tahu kalau salah satu dari bagian kebisingan itu adalah putranya sendiri. Jadi,
Sebelum nikahi aku, kamu mau minta persetujuan dulu sama Zahran. Hello, kenapa tiba-tiba kamu mau ngajak dia berdiskusi? Sementara selama ini kamu gak peduli sama dia. Mona marah dan meradang karena merasa kalau penantiannya untuk menjadi Nyonya Prayoga akan terhambat dengan sikap apatis Ilham. Toh apa kamu, hah? Aku lama-lama kesal juga dengan sikap sok tahu kamu. Kamu sok tahu dengan kehidupan keluargaku. Mona yang sudah berdiri di hadapan Ilham hanya bisa melempar senyum super kecut. Harusnya dia tahu kalau sosok Ilham Prayoga adalah salah satu dari perkumpulan manusia paling egois yang ada di dunia ini. Tapi sialnya dia sudah terlanjur masuk ke dalam circle-nya. Bahkan telah menjadi bagian dari kehancuran keluarga itu. Sebelum anak itu pulang ke rumahku, aku belum bisa memberi keputusan. Kata Ilham, lalu melengos pergi menuju kamar mandi. Mona hanya bisa meradang di dalam hati. Kesal bukan main, tapi dia mencoba tetap tenang agar supaya perjuangannya menjadi pelakor selama ini tak sia-sia. Tenang, tenang. Mona, selangkah lagi menjadi Nyonya Prayoga. Dan tunjukkanlah kalau kau bisa menjadi ibu sambung yang baik untuk Zahran. Gumamnya pelan setelah memastikan Ilham masuk ke kamar mandi itu. Mona mengatur nafasnya baik-baik dan akan menambah stok kesabarannya dalam menghadapi sikap apatis sugar daddy-nya itu. 6 menit sudah berlalu dan sayup suara bising kembali terdengar di titik utama balapan itu. Sorak-sorai ratusan anak muda siap menyambut sang champion. Shenum bahkan berkeringat di malam yang dingin ini dan berharap suaminya kembali paling awal dalam keadaan selamat. Grung, grung, itu dia. Dan bersambung. Sampai ketemu di bab selanjutnya ya. Wassalamualaikum.